Setelah beristirahat sebentar di pos 3, kami mulai lanjut kembali naik menuju pos 4. Trek jalur di pos 3 menuju pos 4 ini relatif masih menanjak dan cukup curam. Awas leueur. Eta cai bisa teu kagok tuh. Ya wah, kuas aja ya. Di samping trek jalur yang cukup menanjak dan curam, di sini juga jalur cukup licin karena bekas hujan yang mengguyur. Di sini juga bisa ngecamp, satu tenda cukup sebelum pos 4. Menuju pos 4. Tangkalan kieu ada pohon tumbeng. Masih menanjak ke atas kita. Ini menuju pos 4. Belum sampai pos 4. Mulai menanjak. Pohon. Tanggalan pohon-pohon tumbang. Anjir sih, lumayan. Beberapa kali kami melewati trek jalur yang cukup menanjak dengan dihiasi akar-akar pohon yang melintang. Di sini kita juga harus jeli untuk mencari pijakan yang tepat karena treknya yang cukup curam dan menanjak. Sekali terus ya.
masih terus menanjak dari pos 2 langsung terus menanjak. Kemiringannya cukup lumayan piring. Sudut kemiringannya mungkin 80 derajat. Harus pintar-pintar juga memilih pijakan karena licin. Samping licin juga kalau di bawah ada pohon-pohon tumbang, jadi melintasi pohon cukup sulit. Ambil kiri kita. Hup, ya. Allahu Akbar. Masih nanjak. Masih ke atas. Ini jalan cainya. Di beberapa titik jalur juga kita harus melewati jalur air yang turun dari atas menuju ke bawah jika hujan. Sehingga kalau dikasih hujan ini akan sangat cukup merepotkan. Lumayan cukup menguras tenaga. Pohon-pohonnya besar. Semakin ke atas, vegetasi semakin padat dan dihiasi dengan pohon-pohon yang cukup sudah lama dan juga berlumut. Pemandangan ini cukup memanjakan mata kami. Lumayan lah, kemiringannya di sini agak menurun. Bonus, kita tahu kalau di depannya. Di sini ada dua pos lagi, pos 4, pos 5, semuanya ada 5 pos. Lumayan di sini. Ini kemiringannya udah cukup menurun. Walaupun di depan nggak tahu, banyak lagi. Anginnya gede anginnya. Lumayan, ada sedikit bonus. Sampai pos 4. Setelah berjalan naik kurang lebih 45 menit dari pos 3, akhirnya kami sampai di pos 4. Pos 4 Paguyangan Badak 2025. Lumayan jacknya. Menuju pos 5 kurang lebih 250 meter. Naik 200. Dari pos 4 istirahat bentar, lanjut lagi jam 12:07. Dari BC tadi jam 10:04. Nyampe sini 2 jam kurang 10 menitan.
Hah? Oh, 1000 mdpl. Di pos 4 belum terlalu menanjak kembali, masih aman lah tanjakannya, kemiringannya. Cuman nggak tahu kalau di depan nanjak. Dari pos 4 kemiringan jalur cukup menurun, relatif cukup landai untuk dijajaki. Walaupun di depannya kita tidak tahu bagaimana trek jalur, apakah kembali menanjak atau tetap landai seperti ini. Mulai nanjak kembali. Ke sana. Dan benar saja, trek jalur ke depannya berubah menanjak kembali. Kita harus melewati kembali trek jalur yang kemiringannya cukup curam kembali. Menanjak kembali. Wah, mantap. Akar-akar yang menghiasi jalur kembali menjadi pegangan untuk kami naik, untuk menjajaki kembali jalur yang cukup menanjak. Akar licin, akar. Areanya udah mulai padat. Akan menanjak terus. Cukup licin sih, lagi akar. Mudah-mudahan nggak hujan. Target kita sampai puncak jam 1 lah, berarti 3 jam dari base camp. Agar turunnya nggak terlalu sore, nggak terlalu kemalaman. Banyak pohon tumbang.
semakin padat, cuacanya semakin gelap, semakin mendung. Wah, semakin mendung. Mudah-mudahan teh hujan jalan air. Kalau hujan mungkin dari atas itu air ke sini. Tapi lumayan hanya nanjaknya itu gitu, curam juga ya, hanap. Cuacanya udah ada panas kembali, cuman udah agak mulai muncul kabut tipis. Kabut tipis udah mulai muncul. Nah, udah mulai muncul kabut tipis. Belum nyampe pos 5 Pos 5 nya. Nyampe pos 5 Meong Congkok. Udah 2147 mdpl. Menuju puncak 54 meteran lagi. Mantap. Bedanya kalau ini KPGB di 2130 mdpl. Namun iya unis baik teh. Inaba 2147 itu mah beda 17 17 mdpl, beda dikit. Ya, langsung lanjut lagi menuju puncak 54 meteran kurang lebih. Kita nyantai di puncak, kita ngopi-ngopi manja dengan suasana alam berkabut, melepas penat sejenak dari rutinitas pekerjaan dan hiruk pikuk kota. Dari pos 5 kita tidak beristirahat, kita lanjut langsung menuju puncak. Jalur yang relatif masih sepi. Terbukti dari base camp sampai ke pos 5 kita tidak bertemu dengan pendaki lain yang turun ataupun yang naik. Kemiringan tanjakan yang sudah cukup menurun menandakan kita bentar lagi sampai ke puncak.
lumut. Aman. Bentar lagi puncak. Jalan lagi dikit. Wah, berkabut. Udah mulai berkabut. Kemiringannya udah menurun karena bentar lagi puncak. Suasananya udah mulai sendu karena udah mulai muncul kabut. Dan akhirnya kami pun sampai di puncak dengan durasi waktu 2 jam lebih seperempat dari base camp menuju puncak. Kabut yang menyambut kehadiran kami di puncak cukup membuat suasana menjadi syahdu. Area buat camp ada lumayan luas. Dari sini udah datar. Wah, kabutnya. Penuh, Jack. Nah, ini area camp lumayan lapang. Penuh tuh. Karena di depan belakang terlihat ada sekelompok teman-teman yang naik juga. Jadi di sini saya mencari spot untuk sekedar bersantai dan menikmati kopi. Oh. Ini juga jalur. Ini jalur pasir bulut lain. Pasir bulut. Kiri Ini pasir bulut. pasir ini jeung angin. Oh, dia nya. Pasir angin. Di gimana itu? Gimana tah? Kuning kurang. Kabut. Ini tuh plakat puncak Bukit Tunggul. Kita ngopi-ngopi dulu di sini. Menikmati kopi dan bersantai ditemani dengan kabut yang membuat suasana semakin syahdu. View di puncak Bukit Tunggul ini memang tidak terbuka keluar. Hanya saja suasana ini cukup bisa kita nikmati, apalagi untuk orang-orang yang introvert seperti kita. Nyampe jam 12:30 dari base camp jam 10.15. Angin. Jam 10:15 berarti 2 jamnya. 2 jam setengah. Udah kabut. Bisa parapat. Udah kabut. Setelah dirasa cukup puas kita menikmati kopi sambil menikmati suasana syahdu di sini, kita bergegas untuk turun. Namun sebelum turun kita akan menuju plakat hanya untuk sekedar bersuah foto. Stasiun Puncak Bukit Tunggul jam 2, jam setengah 3. Udah full kabut. Semoga enggak hujan.
Gunung yang terletak di Bandung Utara ini memiliki suasana yang syahdu dan relatif masih sepi. Cocok untuk kaum introvert untuk sekedar menikmati suasana syahdu di puncak Bukit Tunggul. Kita turun dari puncak Bukit Tunggul. Ini adalah akhir perjalanan kami menuju puncak Bukit Tunggul. Terus ikuti video-video saya selanjutnya. Bantu channel ini dengan subscribe, like, and comment. Terima kasih.